Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Biologi dan saya sendiri Belia Putri dan teman saya Nurut Nabila. Di sini kami akan membuat video tugas dari Sosiologi Hukum dengan judul bagaimana menurut pandangan dari Lawrence Friedman tentang sistem hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu tentang fenomena kejadian judi online yang telah memiliki pengaturan ternyata masih dilakukan oleh masyarakat. Melihat dari hasil wawancara dengan para narasumber dan aspek gejala sosial, terdapat faktor yang utama dapat mempengaruhi terus bertambahnya angka pelaku berjudi online. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, faktor kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari penghasilan, pada akhirnya akan mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang yang banyak dan cepat dan mudah. Dari lingkungan, di sini tidak hanya membicarakan tentang lingkungan hidup seseorang, tetapi juga lingkungan sosial dan pergaulan seseorang. Salah satunya yaitu narasumber menyatakan bahwa beliau pernah bermain judi online di salah satu platform sosial media akibat ajakan dari teman-temannya. Faktor ketiga adalah kesempatan. Di sini membicarakan tentang mudahnya seseorang untuk mengakses situs online dimanapun dan kapanpun. Faktor yang terakhir mempengaruhi bertambahnya angka di sini adalah kesadaran moral dan kesadaran hukum seseorang. Nah, terus moral seseorang berkaitan dengan keyakinan dan cara seseorang membedakan tindakan yang benar atau salah. Merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral, lebih mementingkan kebahagiaan atau kesenangan pribadi. Penjudi online adalah orang-orang yang merasa bahwa selama tindakannya hanya dilakukan sebagai hiburan, tidak merugikan orang lain, maka tidak bermasalah melakukan judi online. Padahal pandangan seperti ini. Faktor sarana mendukung penegakan hukum membicarakan tentang fasilitas tersedia untuk mendukung aspek penegak hukum dan tujuan hukum. Sarana pendukung ini berfungsi untuk mendukung penerapan hukum yang telah dibentuk. Menurut Jono Swekanto, tindakan penegak hukum akan sulit berjalan dan lancar. Tindakan kejahatan karena pendukung ini meliputi sumber daya manusia berpendidikan dan ahli, alat yang memadai, uang yang cukup, dan lain-lainnya. Dari kasus tersebut, buktinya ada tindakan penjudi online yang melakukan alat teknologi yang canggih. Adanya sarana ini sangat membantu pemerintah dalam melakukan tugasnya dalam mengurangi kasus perjudian online. Sarana-sarana pendukung yang terjadi masih kurang karena masih dapat dicela yang sangat mudah diakses oleh masyarakat untuk melakukan perjudi online. Faktor budaya mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai ini menunjukkan perbuatan mana yang baik serta mana yang buruk. Faktor kebudayaan ini selalu berkaitan dengan faktor masyarakat. Hal ini dikarenakan munculnya budaya masyarakat yang dilakukan oleh aktivitas dari suatu hukum yang mencerminkan kekesamaan antara nilai-nilai dengan hukum positif yang berlaku. Tindakan judi online merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut masyarakat. Adanya ketidakpastian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa ternyata nilai-nilai sosial masyarakat juga belum sepenuhnya direalisasi dalam peruntukan undang-undang Indonesia. Hubungan hukum dan masyarakat dimulai dari proses pembentukan suatu hukum dan terus berlanjut hingga penerapan hukum tersebut pada kehidupan masyarakat. Hingga saat ini masih ada permasalahan hukum dan sosial
undang-undang ITE yang bertujuan untuk memberantas judi online. Dilihat dari segi aktivitas penegakan hukum, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan aspek hak, aspek kepastian hukum, dan memandang buruk terhadap segala jenis berjudi online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah dari rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta memiliki kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yang artinya pemerintah. Perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa tindakan seseorang yang sengaja tanpa hak mendistribusikan atau merepresentasikan dan atau membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dapat diakses sehingga merupakan perbuatan yang dilarang. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Perubahan pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang ITE dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Adanya peraturan mengenai perjudian online ini merelasikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial masyarakat yang juga diharapkan dapat merubah tindakan masyarakat dalam hal ini mengurangi tindakan perjudian online. Fenomena perjudian online dapat memiliki pengaruh ternyata masih dilakukan oleh masyarakat, sehingga melihat hasil wawancara dengan banyak narasi dan aspek gejala sosial terdapat beberapa faktor. Faktor utama yang dapat mempengaruhi karena apa pelaku perjudian online. Faktor utama adalah ekonomi. Faktor ekonomi tentu membicarakan tentang kondisi keuangan seseorang, mencari penghasilan yang pada akhirnya akan menjadi prioritas untuk menghasilkan uang banyak. Sedangkan dalam menghadapi kondisi 2019 dan dampak dari COVID itu menyebabkan orang-orang diberhentikan dan kesusahan untuk merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluarnya pun akhirnya memilih untuk menjudi online. Faktor kedua adalah lingkungan, di mana seseorang akan selalu mempengaruhi bagaimana faktor lingkungan seseorang bertindak. Itu saja video singkat dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.